أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الكرم والجود وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصبر من الإيمان
bimanzilatir ra'si minal jasadi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini kami mengajak segenap kepada para hadirin, para jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjunjung tinggi dan mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab takwalah kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dengan sebab takwalah hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena dengan hanya mengingat Allah, karena dengan hanya berzikir kepada Allah akan membuat hati kita tenang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini jangan kita berpatokan kepada hanya menyebutkan kalimat la ilaha illallah, atau kita jangan berpatokan bahwa zikir itu hanya menyebut Allah, Allah, Allah. Namun yang namanya zikir adalah ingat, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika maksud waktu salat ingat Allah, itu maksudnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, baik pekerjaan di kantor maupun pekerjaan di luar kantor, pada saat itu hati kita terketuk mengingat Allah. Pada saat itu juga kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita baca itu menyebut kalimat Allah dan ingatan kita kepada Allah, itu pun disebut dengan berzikir kepada Allah. Maka kalau orang sudah berzikir kepada Allah, ala kulli hal, setiap saat, setiap waktu, tatma'innul qulub, maka Allah akan tancapkan, Allah akan berikan ke dalam hatinya ketenangan jiwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah Allah yang berupa syariat Islam wajib kita selenggarakan untuk menciptakan suatu kehidupan yang damai, bahagia, tentram zahir dan batin. Untuk itulah di dalam syariat Islam telah terhimpun semua peraturan dan ketentuan yang menjamin keberhasilan misi kita selaku khalifah di muka bumi Allah ini. Alam seisinya memerlukan pengaturan-pengaturan dan penanganan kita semua, baik buruknya keadaan dan suasana alam yang kita tunggui, itu semua terletak dan tergantung pada tangan kita. Dengan demikian, nampaklah ada dua kepentingan yang harus kita hadapi
yaitu terselenggaranya syariat Allah dalam kedudukan kita selaku hamba Allah terhadap Al-Khaliq. Dua kepentingan itulah atau disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Sosial kita terhadap Allah atau sosial kita terhadap sesama. Kalau di antara dua kepentingan amanah Allah itu yang wajib kita tunaikan terpenuhi amanah itu, pasti akan membuahkan hasil yang baik, yaitu kebahagiaan di alam dunia, begitu juga kebahagiaan di alam akhirat. Namun sebaliknya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika di antara yang dua macam ini tidak bisa kita amalkan, hablum minallah dan hablum minannas tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan menjadi orang yang terhina, orang yang terendah. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Duribat 'alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah." Yang artinya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada Allah dan berpegang kepada manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kehinaan dan kerendahan. Ayat di atas memberikan pengertian yang jelas kepada kita bahwa hablum minallah dan hablum minan nas adalah kunci keberhasilan tugas-tugas kita di dunia ini. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas hidup sehari-hari sangatlah banyak persoalan yang kita hadapi dalam berbagai bentuknya. Kemudahan dan kesukaran silih berganti, kesenangan dan penderitaan tiba dan pergi, keberhasilan dan kegagalan datang dan lewat. Begitu kompleksnya keadaan hidup, sehingga tidak jarang di antara kita ada yang terlena oleh kenyataan hidup yang ia hadapi, serta terjadi kegembiraan dan kesenangan yang diperolehnya menumbuhkan keangkuhan dan menjauhkannya dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ada pula di antara kita yang tertimpa dan kesulitan malah menyalahkan Allah, kemudian ia menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kelirunya, alangkah sesatnya cara berpikir mereka. Mereka berpendapat bahwa bahkan dapat dikatakan orang yang demikian belum memahami hakikat dan tujuan hidup. Lebih dari itu hadirin, mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti akan arti tujuan hidup dan percobaan. Bukanlah ujian itu hanya berbentuk kemiskinan, bukanlah beban hidup itu hanya kemelaratan, bukan pula ujian itu merupakan kealpaan Allah yang tidak sempat memberikan pembagian karunia-Nya kepada kita. Bukan demikian, sebab Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui, dan Dia tidak akan pernah lupa. Akan tetapi harta yang bertumpuk, kekuasaan yang menentukan, jabatan yang menguntungkan, itu pun pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dinilai dan diperhatikan oleh Allah, sehingga bagi mereka yang menggunakan dengan benar sudah pasti dapat memperoleh keridhaan dan balasan yang baik. Namun sebaliknya hadirin,
Bagi mereka yang tidak menggunakannya dengan benar, maka siksa Allah sangatlah pedih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat di atas memberikan bukti bahwa manusia sebagai hamba Allah yang paling mulia di muka bumi Allah ini tidak lepas dari ujian dan cobaan Allah, serta merupakan penjelasan bahwa pada saatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Allah memberikan jaminan dengan berita yang menggembirakan, yakni kemenangan, kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang bersabar. Tegasnya hadirin, dapat dikatakan bahwa sikap sabar adalah kunci ketenangan hati dan jiwa. Sehingga dapat kita saksikan mereka yang sabar dalam menghadapi ujian hidup tidak akan pernah berkeluh kesah, merengek maupun menghimbau orang lain. Sebab sabar menurut pengertian yang sebenarnya ialah tahan menderita dengan penuh kerelaan dan keikhlasan, serta kehendak hati untuk berserah diri kepada Allah atas semua yang ia hadapi. Jadi, lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa orang yang sabar ialah orang yang tahan menerima segala sesuatu yang Allah tumpahkan di dalam hidupnya. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sifat sabar inilah akan tumbuh sifat atau rasa tawakal. Atau rasa tawakal ini disebut dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memperoleh gambaran yang cukup jelas tentang lika-liku hidup ini, maka dapat kita ambil pengertian bahwa sabar dan tawakal adalah merupakan jalan untuk menuju ketenteraman hati. Bahkan sabar itu ialah jalan memperoleh rahmat dan petunjuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan merekalah orang-orang yang mendapat ampunan, kehormatan dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama, yang artinya itulah mereka yang dibalas dengan surga karena kesabaran mereka, dan mereka diterima di dalamnya dengan kehormatan dan ucapan. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan daripada sikap-sikap sabar. Inilah kelebihan daripada orang-orang yang bertawakal, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dirinya saja, bahkan pekerjaannya, setiap langkah, setiap waktu ia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai terakhir, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasadi. Rasul mengatakan bahwa sabar adalah bahagian daripada iman,
merupakan kepala dari tubuh yang ada di dalam badan kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh petunjuk Allah dalam menetapi kesabaran dan tawakal, sehingga ketenangan akan kita peroleh dan kita temui. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan bertawakal, hanya dengan bersabar akan membuat hati kita akan menjadi tenang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang relatif singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua, terkhusus kepada pribadi khatib sendiri. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub.